Oke, ini harusnya sudah mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya selamat pagi, siang, sore, malam kepada rekan-rekan semua yang mungkin akan menonton rekaman dari video ini. Hari ini kita akan melaksanakan tutorial webinar atau web 3 ya untuk mata kuliah struktur data. Langsung saja mungkin teman-teman sekedar mengingatkan kembali bahwa tugasnya wajib untuk dikerjakan, yaitu tugas 1, 2, dan 3. Jangan sampai ada satu tugas pun yang terlewati, karena kalau misalnya ada yang terlewati maka teman-teman nilainya kan otomatis akan menjadi nilai E ya. Jadi dan oh iya, dari informasi juga bahwa tugasnya itu diperpanjang hingga sampai submit sampai tanggal 15 ya kalau saya tidak salah ingat. Coba kita cek dulu. Ya sampai tanggal 15 Juni 2026. Jadi untuk tugas 1, 2, dan 3 itu diperpanjang sampai tanggal 15 Juni 2026. Jadi teman-teman bagi yang belum mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 silakan segera dikerjakan mumpung waktunya diperpanjang oleh jurusan ya teman-teman. Jadi jangan jangan disia-siakan kesempatan ini. Oke, langsung aja teman-teman sambil menunggu semoga aja mungkin ada yang masuk, jika tidak ada tidak apa-apa mungkin akan menonton rekaman dari ini. Kita akan breakdown akan, mencoba untuk membahas tugas kedua ya khususnya, bagaimana cara menyelesaikannya dan referensi apa yang akan dipakai. Ini saya akan memperkenalkan aja. Mungkin saya tidak akan praktekkan secara langsung, saya hanya jelaskan poin-poinnya saja. Ya mungkin kita kalaupun praktek kita akan pakai, Waitress School seperti biasa teman-teman ya. Langsung aja kita bedah dari tugas 2 ini teman-teman, ada 3 soal ya. Yang pertama teman-teman diminta untuk membuat, program Java yang di mana mengimplementasikan, stack ya, stack dengan metode LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk ya, yang terakhir, apa yang terakhir keluar ya, sorry, last in first out. Oh yang terakhir masuk, yang pertama kali diproses gitu ya. Atau istilahnya LIFO, kalau QU itu bahasa lainnya itu sama dengan VIVO atau first in first out ya. Jadi dia sesuai antrian. QU ya sama juga QU antrian ya. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman diminta untuk membuat atau melakukan pengurutan data ya menggunakan metode quicksort ya. Dan ini di sini tidak dijelaskan apakah pengurutannya terbesar terkecil, berarti teman-teman bebas saja mau terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar tidak masalah. Berarti yang jelas menggunakan metode dari quicksort ya teman-teman. Nah, pertama-tama mungkin saya mau jelaskan dulu bahwa dari tugasnya di sini dijelaskan sudah clear bahwa nomor satu itu teman-teman diminta untuk membuat video dengan maksimal 15 menit ya, jangan sampai lebih. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi tidak masalah teman-teman ya, mau lebih karena kadang kalian mungkin tidak punya waktu buat meng-cut-cut-nya atau mempercepatnya, jadi saya sangat memaklumi itu tidak apa-apa, aman saja. Paling mungkin syarat saya memutarnya itu saya percepat 2 kali gitu untuk bagian-bagian tertentu, misalkan saat apa namanya, ketika saya tidak perlu mendengarkan penjelasan kalian gitu. Tapi cenderung biasanya saya nonton sampai habis sih. Saya dengarkan penjelasannya karena saya fokus penilaiannya kepada bagaimana cara kalian menjelaskan teman-teman. Dan pastikan atau usahakan bahwa wajah teman-teman ada di sana ya. Jadi tidak hanya sekedar video atau cuman video dikasih lagu-lagu doang, jangan ya. Tapi videonya ada penjelasannya, artinya kalian sambil praktek sambil mengomentari apa yang dipraktekkan gitu ya. Kemudian ada wajah di sana juga ya teman-teman, ya untuk memastikan bahwa, pekerjaannya dikerjakan sendiri, dan teman-teman mengerti apa yang dikerjakan gitu ya. Kemudian video tadi itu silakan diunggah ke YouTube ataupun Google Drive, silakan aja. Mau selain daripada 2 ini juga boleh banget teman-teman. Yang penting linknya itu bisa diakses secara publik sehingga pada saat saya menilai, saya bisa, melihat ya atau membuka, link tersebut gitu ya. Pastikan itu aja sih, jadi tidak terpaku bahwa harus, di antara ini aja, tidak mesti, bebas, yang penting saya bisa akses. Kemudian buat satu file source code dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas seperti juga yang telah diunggah ke YouTube dan Google Drive dengan format PDF. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian file tadi di-upload ke tugas 2 ini ya, teman-teman. Di sini baru 14 orang yang mengumpulkan dan sudah saya nilai juga, teman-teman ya. Nanti tinggal dicek lagi, teman-teman. Ketika ada memang yang harus diperbaiki, silakan segera diperbaiki sebelum batas waktu yang ditentukan di tanggal 15 Juni 2026. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu ada stuck dan yang kedua adalah QU. Ini selalu berbarengan teman-teman. Kalau kalian cari referensi tentang penjelasan stuck sama QU itu selalu berbarengan. I don't know why, tapi ya biasanya seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah stuck ya teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan Waitress School. Nanti silakan teman-teman buka lagi Waitress School terutama di bagian DSA ya. Sini cari yang DSA yang ini nih, DSA ya. Atau Data Structure and Algorithm kalau tidak salah ya kepanjangannya. Saya lupa ingat juga ya.
Coba saya lihat dulu. Oh ya, data structure and algorithms. Nah, nanti di bagian sini di sebelah kiri silahkan dicari, lihat yang bagian stack ya sama queue. Ini selalu barengan nih, stack and queue ya. Jadi kita bahas soal stack dulu pertama, teman-teman. Nah, a stack is a data structure that can hold many element. Jadi stack itu adalah struktur data yang dapat terdiri atau hold ya, atau apa ya, menyimpan banyak elemen ya. Nah, di sini think of a stack like a pile of pancake. Jadi tumpukan dari pancake gitu ya. In a pile of pancake, the pancake are both added and removed from the top. So when removing a pancake, it will always be the last pancake you added. This way of organizing elements it's called LIFO atau last in first out. Jadi pada dasarnya stack itu disebut dengan LIFO atau last in first out. Kalau QU itu adalah first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Kalau lo QU ya. Kalau stack itu yang pertama, yang terakhir masuk, justru itu yang pertama kali diproses atau dikeluarkan atau diurutkan gitu ya. Nanti tergantung POV-nya apa dulu nih, karena di dalam LIFO atau stack atau QU itu biasa dipakai juga dalam sistem operasi atau SO ya. Saya kurang tahu apakah teman-teman punya mata kuliah sistem operasi atau tidak. Jadi makanya ini tergantung POV-nya nanti dalam sudut pandang apa dulu ya. Cuman di sini di tugasnya teman-teman diminta untuk proses push dan pop aja. Jadi data yang masuk itu diprosesnya aja ya. Jadi lebih kepada operasi ya, bukan kepada pengurutan data. Bukan pada kepengurutan data. Oke, di sini ada tumpukannya contoh ya. Ada contoh tumpukan atau stack gitu ya. Yang pertama masuk sudah pasti dari tumpukannya jelas bahwa nomor 4 yang pertama kali masuk, disusul yang nomor 1, habis itu nomor 3 dan nomor 2. Nah, karena ini bentuknya adalah stack, maka ketika kita proses atau kita melakukan sesuatu, maka yang pertama kali diproses adalah yang paling atas nih, atau yang terakhir masuk, atau last in ya, seperti itu. Nah, jadi kita tambahkan nih, misalnya kita push lagi, maka muncullah seperti ini. Nah, ketika saya pop atau saya mau mengeluarkan, berarti dia akan terkeluarkan seperti ini nih. Dia akan mengeluarkan dari paling atas dulu, baru ke paling yang bawah. Ini enaknya kalau kita pakai Weather School ya teman-teman. Ada gambar-gambar seperti ini, jadi enak. Saya tidak perlu bikin gambar-gambar ya. Dan kalian bisa coba sendiri di rumah ya, pakai handphone atau baring-baring. Jadi ketika push, maka dia langsung muncul datanya, dimasukkan sesuai urutan gitu ya. Nah, bedanya adalah yang terakhir masuk yaitu 4, itu yang pertama kali diproses. Ya apa, untuk dikeluarkan. Jadi last in, first out ya. Justru yang first in itu malah paling terakhir ya. Bayangin aja kalau misalnya proses seperti ini. Udah masuk 24, terus diproses yang 2, habis itu masuk lagi yang baru, diproses lagi, masuk lagi, diproses lagi, masuk lagi, diproses lagi. Maka 2 sama 4 ini tidak akan pernah tidak akan pernah keluar dari tumpukan ya. Nah, ini sudut pandangnya bisa juga sistem operasi teman-teman. Tapi ini kategori data. Dan kenapa ini masih ada? Terkesan kayaknya tidak penting gitu ya, atau tidak optimal gitu. Oh, jangan salah teman-teman ya, karena tergantung sudut pandang lagi. Untuk beberapa kondisi justru stack itu yang optimal. Saya kasih contoh kalau kita bicara sistem operasi atau mungkin laptop yang saya gunakan sekarang. Saat saya melakukan klik gitu ya, sambil saya nonton video YouTube gitu misalkan. Maka yang pertama kali proses adalah apakah videonya habis dulu atau klik saya dulu. Ya, sudah pasti klik saya dulu ya. Nah, itu adalah stack teman-teman. Atau tumpukan. Jadi ketika saya memberikan respon terhadap video yang saya putar di YouTube, ketika saya klik, maka yang diproses duluan adalah klik saya gitu. Bukan dia habiskan dulu videonya, baru klik saya diproses. Enggak seperti itu ya. Nah, itu untuk kondisi yang memang harusnya pakai stack. Bayangkan kalau kondisi itu pakainya QU gitu. Kalian sudah putar video YouTube-nya di play, terus kalian mau menghentikan videonya atau meng-closing programnya gitu. Kalau dia pakainya QU, berarti tidak akan diproses tuh klik kalian sampai videonya habis dulu. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa stack itu juga dipakai ya, karena ada beberapa kondisi kasus yang memang datanya harus diproses dari yang paling terakhir masuk gitu. Bukan yang dari pertama kali masuk. Jadi lagi-lagi ini metode yang teman-teman hanya memahami saja, nanti tinggal disesuaikan dengan kehidupan kalian atau ke tempat kalian bekerja gitu ya. Kira-kira cocoknya dipakai untuk yang mana. Tadi sudah kasih beberapa contoh. Oke, lanjut. Nah, ini operasi-operasinya seperti yang saya coba, ada push, ada pop, ada pick, ada is empty sama size. Ya. Push itu untuk menambahkan elemen baru ya. Kayak tadi push nambah elemen baru dia. Pop itu untuk remove atau returns the top element from the stack. Jadi untuk mengeluarkan data yang terakhir tadi masuk ya, atau yang last in. Kalau pick, return to the top element on the stack. Jadi return the top element on the stack. Coba kita coba pick langsung ya. Kita pick, tek. Nah, dia akan langsung ngambil
value yang paling atas. Jadi kalau tumpukan atas ada 3, maka ketika kita pick, maka dia ngambil yang paling atas. Jadi return the top element on the stack. Is empty itu cek if the stack is empty. Kalau kita cek is empty, apakah empty? False ya. Ini is empty itu perintah untuk mengecek apakah stacknya itu kosong atau tidak kosong. Itu aja sebenarnya sih. Jadi ketika kita kosongkan misalkan ya, kita cek is empty, dia akan ngecek apakah tumpukan kosong, dia jawabannya true. Dan ini dalam penggunaan memori RAM juga sering dipakai ya teman-teman. Nanti kita lihat aja tergantung lagi teman-teman apakah ada mata kuliah sistem operasi apa tidak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada size. Nah, size ini untuk mengetahui berapa banyak elemen yang ada pada stack. Misalnya saya tambahkan ada 4 elemen, terus kita pilih size. Maka dia akan menghitung jumlah stack yang ada berapa. Ada 4. Jadi perintah-perintah ini atau operasi-operasi ini sangat berguna dalam stack teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Experiment with this basic operation in the stack animation above. Jadi kita bisa coba-coba. Jadi kalau tadi kalian merasa tidak puas apa yang saya coba, nanti silahkan dibuka aja W3 School-nya. Teman-teman silahkan nanti coba di tempat kalian masing-masing ya. Mau pakai handphone, pakai laptop juga boleh. Mau sambil baring-baring ya silahkan. Yang jelas misinya adalah membuat kalian memahami apa itu stack ya. Oke, stack can be implemented by using arrays or linked list. Jadi stack itu bisa diimplementasikan menggunakan array ataupun linked list ya. Terus stack can be used to implement undo mechanism. Jadi stack itu bisa digunakan untuk mengimplementasi mekanisme undo, to revert to previous states, to create algorithm for deep first search in the graph or for backtracking. Jadi juga bisa dipakai untuk algoritma deep first search atau DFS ya. Yang saya kurang tahu sudah dibahas belum ya masalah algoritma pencarian, kayaknya belum ya. Nanti mungkin saya kurang tahu apakah tugasnya ada bagian itu atau tidak, tapi kalau tidak salah di bukunya itu ada tentang deep first search ya atau pencarian. Jadi dia fokus yang kepada dulu. Nah, implementasi deep first search itu salah satunya menggunakan stack ya. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, stack are often mentioned together with queues, which is similar data structure described on the next page. Jadi stack itu biasanya gitu ya, dia dimention atau dijelaskan bersamaan dengan queue, which is similar data structure. Jadi dia itu adalah data structure juga ya, yang akan dibahas di page berikutnya atau next page ya. Oke, kita bicara soal implementasinya sekarang nih dengan menggunakan array. To better understand the benefit with using arrays to better understand untuk membuat kalian memahami lebih baik keuntungan dengan menggunakan dari menggunakan array atau linked list dengan mengimplementasi stack. You should check out this page. Kamu harus mengecek page ini gitu ya. Kita bisa cek page yang ini, page yang ini. That explain how arrays and linked lists are stored in memories. Nah, ini soal linked list sama array di dalam memori. Ini teman-teman tidak perlu saya bahas, yang nanti silahkan dicek aja. Ini cuma penjelasan lain aja. Ini lebih ke teknis sebenarnya, dan ini lebih ke mata kuliah komputer teman-teman. Saya tahu yang saya ajar ini atau yang di mata kuliah ini ada beberapa yang dari statistik ya kalau tidak salah. Jadi kita fokus ke data structure-nya aja. Kita tidak usah bahas dulu mengenai memorinya. Tapi kalau kalian memang penasaran, pengen tahu sebenarnya di memori atau RAM itu gimana sih proses pengalamatannya segala macam. Nah, boleh ini dibaca ya teman-teman atau dipelajari ya. Jadi ada istilah, mungkin kalian pernah lihat 0x bla bla, ini alamat ya. Nanti silahkan nanti dipelajari kalau memang ingin mempelajari lebih dalam ya terkait ini. Oke, saya lanjut aja lagi. Nah, this is how it works like when we use an array as a stack. Jadi ada data 1, 3, 4, 2, terus ketika push dia akan nambah data lagi ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah dasar dari stacknya. Ketika kita pop, dia ngambil yang paling belakang dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk lain ya. Isi empty itu ngecek apakah dia empty, oh ternyata tidak empty. Berapa ukurannya, ada 2 gitu ya. Begitu kita ambil yang paling atas atau yang paling tumpukan paling atas atau last in ya, yang paling terakhir masuk, itu berapa value-nya. Datanya 3 di sini ya. Oke. Reason to implement stack using array. Alasan untuk mengimplementasikan stack menggunakan array. Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Saya kurang tahu apakah sudah ada yang ikut bergabung, belum ada ya.
Oke, nanti mungkin akan nonton video rekaman ini aja. Nah, jadi apa aja alasan, kenapa kita harus menggunakan array dan mengimplementasikannya mengimplementasikan stack menggunakan array. Yang pertama adalah memory efficient, yaitu array element do not hold the next element address like linked list. Jadi array itu tidak tidak menyimpan atau menahan elemen yang selanjutnya atau alamat dari elemen sebelumnya, ya seperti linked list yang lakukan oleh linked list. Nah, ini berkaitan sama yang tadi, yang ini ya, yang ini nih, yang di sini, yang this page. Nah, ini bagaimana array itu menyimpan atau menggunakan, alamat pada memori atau RAM gitu ya. Jadi ini akan teman-teman bisa paham kalau teman-teman baca ini dulu ya, terkait yang tadi. Jadi bicara efisiensi memori sebenarnya. Ya nanti mungkin boleh dibaca ya teman-teman. Saya sangat merekomendasikan untuk bicara soal optimalisasi ya kalau kita bicara soal, data structure mungkin. Tapi ya ini opsional aja teman-teman, karena di mata kuliah ini seharusnya tidak ada, tapi ya lagi-lagi saya sangat merekomendasikan, highly recommended kalian pelajari yang tadi. Oke, lanjut lagi. Easier to implement and understand. Jadi gampang untuk diimplementasikan dan dipahami. Using array to implement stack requires less code than using linked list. And for this reason, it is typically easier to understand as well. Jadi menggunakan array untuk mengimplementasikan stack itu membutuhkan code atau codingan yang sedikit daripada menggunakan linked list ya. And for this reason, it is typically, dan untuk alasan ini itu typically lebih mudah untuk dipahami juga gitu ya, as well. Oke. Nah, a reason for not using arrays to implement stack. Nah, ini alasan lain, alasan untuk tidak menggunakan array. Jadi kan tadi opsinya teman-teman bisa pakai array untuk mengimplementasi linked list, bisa juga menggunakan implementasi array menggunakan array untuk mengimplementasi stack, bisa juga menggunakan linked list untuk mengimplementasi stack ya, maaf kebalik-balik ya. Nah, ini dalam tugasnya nanti teman-teman dalam mengimplementasikannya silahkan bebas saja sesuai dengan soal yang diminta gitu ya. Mau pakai array silahkan boleh, itu benar juga. Mau pakai linked list juga itu boleh, silahkan pilih aja. Oke. Yang jelas perhatikan bahwa fiturnya ada nih, push, pop, pick, empty sama size. Nanti dalam implementasinya itu berkaitan sama array kalau teman-teman pakainya array. Kalau pakainya linked list, cek aja materi tentang linked list. Ini mungkin kalau empty itu kan berarti dia yang hitung jumlah yang ada di sini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memperhatikan pakainya len gitu ya, berapa panjang dari arraynya. Jadi kelihatan tuh. Itu kan sama dengan fitur is empty ya, hanya bedanya mungkin tulisannya bukan is empty gitu ya. Jadi bicara soal implementasi dengan teori ya, kita bahasnya teori. Jadi stack itu adalah teorinya atau metodenya ya. Tapi implementasinya tinggal disesuaikan aja dengan apa yang kalian gunakan, apakah itu array atau linked list. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi ini sudah saya bahas. Nah, fixed size ya. An array occupies a fixed part of the memory. This means that it could take up more memories than needed, or if the array fills up, it cannot hold more element. Jadi kelemahannya kalau misalkan kalian menggunakan array, maka dia itu ukurannya fixed ya. Jadi kalau kita pakainya misalnya array itu 100 array, maka ya udah dia akan memakai memori 100 gitu, atau indeksnya sampai 100 atau 0 sampai 99. Sehingga tumpukannya itu hanya bisa sampai 100. Dan ketika kalian pakai cuma 2, tetap aja memori yang dipakai itu 100. Nah, ini kelemahan dari si array. Jadi ada plus minus teman-teman. Beda sama linked list ya. Kalau linked list dia sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya ada 100 ya yang dipakai 100. Ketika cuma 2 yang dipakai cuma 2. Jadi ada plus minus nih dari sisi kegunaan. Jadi silahkan nanti disesuaikan dari sisi struktur datanya ya. Mau pakai yang array ataupun linked list. Yang jelas ini penjelasan tentang apa plus minusnya. Oke. When using array in Python, for this tutorial, we are really using the Python list data type. Ini dia pakainya Python teman-teman di tutorial ini. Jadi menggunakan data type, list data type. Jadi tipe data list ya. Kan ada list, kemudian ada apa kemarin tuh saya lupa ya. Sorry, bukan di kelas ini ya, maaf. Jadi di Python itu ada beberapa jenis data juga. Ada data list, ada dictionary, ada set dan sebagainya. Ini dipakainya list ya. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja karena ini untuk yang Python, penggunaannya Python. Oke, saya skip yang Python ya. Kalau tidak salah di sini ada berapa pilihan ya? Oh, cuma Python aja. Ini yang Python kita skip aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pelajari juga boleh banget ya. Boleh banget. Ini pakainya Python. Nah, but to explicitly create the data structure for stack with basic operation, we should create a stack class instead. This way of creating stack in Python is also more similar to how stack can be created in other programming languages like C and Java.
Jadi teman-teman, kita dengan melihat ini juga bisa kan pakai sebagai dasar untuk membuat yang versi Java dan juga versi C ya. Nah ini dia, jadi sebagai dasarnya gitu ya. Bentar, kalau tidak salah ini ada berapa versi. Nah di sini, jadi teman-teman sudah selesai tugas sebenarnya nih, tinggal dimodifikasi sesuai dengan soalnya gitu ya. Nah karena dimintanya Java atau menggunakan bahasa pemrograman Java, ya udah tinggal pilih yang versi Java ini. Nanti tinggal kalian sesuaikan tuh, ada berapa yang diminta ya. Coba kita lihat soalnya. Di sini diminta untuk menginput suatu data stack ya, kemudian menggunakan minimal 8 data integer. Berarti kita pakai tipe data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Nah, kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, ini sudah ada push ya kan, ini ada pushnya, ada push ya. Nah, ada juga pop ya, ini pop. Kemudian ada pick is empty sama ada size. Jadi bisa kalian terapkan ya. Oke, ini sudah ada ada bocorannya ya bahasa dasarnya gitu ya teman-teman. Jadi silakan dimodifikasi aja sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena saya tidak mau menjawabkan ya jadinya ya. Saya mau jelaskan teorinya aja, nanti teman-teman yang berkreasi bagaimana membuat bahasa pemrogramannya gitu ya. Dan tidak harus kaku dengan seperti ini. Dan disitulah proses belajar teman-teman ya saat kalian berpikir itu tadi. Oke. Nah, ini alasan untuk menggunakan linked list nih. Kalau linked list, kenapa harus pakai linked list? Itu karena kita pengen ukuran dinamik ya, dinamik atau dinamis. Nah, jadi beda sama array tadi. Kalau array kita tetapkan ukurannya. Kalau ini dia dinamis. Cuman apa kelemahannya? Kelemahannya ya pasti akan butuh memori yang lebih banyak tuh. Karena setiap stack elemen tuh dia contain the address to the next element. Jadi dia berkaitan sama address yang lain. Jadi bersambung gitu. Namanya juga linked list ya. Jadi kelemahan di situ. Tapi bedanya tadi dia tidak statik ukurannya atau dinamis, dia punya ukuran datanya ya. Oke, nah ini juga cara untuk implementasi menggunakan linked list. Nah, ini di sini Python contohnya, tapi ketika kalian try it yourself itu ada beberapa pilihan, ada Java dan versi C-nya juga. Jadi silahkan disesuaikan aja. Nah ini mau pakai yang ini boleh, ini versi yang linked list ya teman-teman. Kalau yang tadi sebelumnya pakainya versinya yang array, silahkan pilih bebas, sama aja ya teman-teman ya. Yang penting adalah penjelasannya teman-teman. Kalian mau pakai yang mana nanti, yang penting itu adalah penjelasannya, karena saya nilai yang itunya sesuai dengan rubrik yang ada. Oke, terkait dengan stack sudah beres, kita lanjut ke yang berikutnya, itu adalah QU ya. Nah ini dia QU. Nah ini mungkin sama kayak antrian ya, sesuai dengan namanya antrian itu. QU is a data structure that can hold many elements. Jadi dia bisa menyimpan elemen yang sangat banyak sekali. Ya, karena memang dia basically antrian gitu ya. Nah, di sini ada beberapa perintah juga atau beberapa operasi atau operan. Ada NQU, ada DQU, ada pick, is empty, sama size. Kalau di stack tadi itu ada pop sama push ya. Jadi push itu buat masukinnya, pop itu untuk yang mengeluarkannya. Ada NQU. NQU itu berarti menambah antrian, jadi masuk. Nah, setelah di DQ diproses dari yang paling depan dulu. Seperti ini. Isenti untuk ngecek ada berapa yang apakah dia kosong antriannya. Pick mengecek yang paling pertama masuk ya atau first in. Pick kalau yang di stack tadi itu yang paling terakhir ya. Ya tumpukan paling atas gitu ya. Karena dia memang basically stack gitu. Atau yang pertama akan keluar itu pick ya. So ada is empty itu yang ngecek tadi. Terus ada size berapa ukurannya. Kalau NQ itu tambahan antrian yang baru. Seperti ini. Tambah antrian di DQ diproses kan. Set nih masuk lagi ya kan. Proses lagi, cek berapa yang lagi antri, ada berapa datanya, apakah dia kosong gitu, dan seterusnya. Oke, gampang ya. Enakan, nah ini kosong dia antriannya. Nah, think of a queue of as people standing in line in a supermarket. Jadi dia bayangannya seperti orang antri di supermarket. Gitu. The first person to stand is in line is also the first who can pay and leave the supermarket. Jadi yang pertama kali antri atau orang pertama yang berdiri paling depan gitu ya, in line dalam antrian is also the first who can pay. Jadi adalah juga yang pertama membayar dan pergi dari supermarket itu. This way of organizing element is called FIFO. Jadi cara dalam organisasi elemen ini atau mengorganize atau mengatur ya, mengatur elemen ini disebut dengan FIFO atau first in first out. Kalau yang tadi itu
Kalau stack tadi itu LIFO ya, last in first out. Yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar itu adalah stack. Kalau QU itu yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Jadi dia sesuai antrian ya, first in first out. Nah, basic operationnya tadi sudah dijelaskan, ada NQU, DQU, ada pick, is empty, sama size. Kalau NQU itu untuk menambahkan elemen yang baru ya pada antrian. Kalau DQU itu remove atau menghilangkan atau memproses ya. Kalau kita bicara operasi adalah yang diproses gitu ya. Atau sudah diproses datanya baru dia dihapus dari memori. Intinya di remove and return the first front element from the QU. Jadi menghilangkan yang paling depan gitu ya. Terus pick itu returns the first element in the queue. Jadi kalau pick itu yang paling pertama aja, yang dicek nilainya berapa. Pertama. Ya. Oke, terus is empty itu ceknya dia kosong apa tidak kosong. Kalau size itu berapa ukuran antriannya. Jika ini misalnya ada 4 ya, berarti kita cek size berarti ada 4. Oke. Experiment with this basic operation in the queue anyway. Oh, jadi bisa dan coba seperti tadi yang saya lakukan. Terus queue can be implemented by using array or linked list. Sama seperti stack, queue juga bisa diimplementasikan menggunakan array ataupun linked list. Lagi-lagi untuk tugasnya silahkan pilih mau pakai array boleh, mau pakai linked list juga boleh. Oke, sama aja. Yang penting adalah penjelasannya teman-teman, itu yang saya akan nilai. Oke, sebentar nih kok ada tulisan 2, maksudnya apa ya? Sudah ada yang join kah? Masih belum ya? Masih belum ada yang join ternyata. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sebentar, ini kok hilang ini ya? Sabar ya, sabar dulu teman-teman. Oke, kita ulang. Tadi, ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi? Oke, QU can be used to implement job scheduling for an advisor, printer, order processing, for a ticket, or to create algorithm for breadth first search. Jadi QU itu bisa digunakan untuk implementasi pekerjaan scheduling jadwal pekerjaan seperti printer pada kantor gitu ya, atau proses dari pemesanan tiket, terus atau untuk membuat algoritma dari BFS atau breadth first search ya. Kalau breadth first search itu memang dia pakainya QU karena dia dari atas ke bawah gitu ya, satu-satu dia, bukan kayak DFS tadi. Nah, jadi implementasinya menggunakan QU untuk yang algoritma ini. QU are often mentioned together with stack, yang tadi sudah saya bahas ya. Jadi dia biasanya berbarengan dengan sama stack and QU. Kalau kalian cari referensi di luar, nanti pakai PPT atau jenisnya itu pasti selalu stack and QU. Mungkin karena dia mirip ya. Jadi biar kelihatan bedanya, jadi orang tidak ketukar-tukar. Karena saya pun kadang suka ketukar juga sih. Oke, ini sama tadi juga ya, teman-teman dibutuhkan pengetahuan untuk penjelasan tentang memori. Jadi untuk melihat perbedaannya apa, secara optimalisasinya seperti apa, silahkan dibaca bagian yang ini. Tapi tidak wajib teman-teman, bagi yang mau aja. Dan saya sarankan kalau kalian punya waktu luang sih, saran saya perbaiki ilmu aja ya, karena ya tadi yang bikin kalian bertahan dalam persaingan dunia kerja ya itu tadi ya, siapa yang meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar sehingga dia punya skill yang lain daripada yang lain sehingga dia yang dipilih ya. Karena ibarat kata kayak beli satu dapat dua gitu ya, istilahnya gitu. Bayar gaji satu orang tapi dapat 2 skill yang berbeda. Itu ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Ini kalau dia pakainya array ya, array ada antrian masuk, diproses dari paling depan gitu ya. Ini dia ke samping ya. Ini pasti mainnya di indeks ya teman-teman. Apakah di empty, false, ketik pilih yang paling depan seperti tadi, size-nya berapa jumlahnya. Ini bisa pakai len gitu ya. Dia sama seperti yang tadi juga. Alasannya kenapa harus pakai array ya, tadi dia lebih efisien gitu ya. Kemudian gampang dimengerti dan gampang diimplementasi, gampang dimengerti. Cuman kelemahannya ada berapa nih? Dia ukurannya fix. Kemudian shifting cost. Jadi setiap kita mau shifting itu makan waktu. Kenapa makan waktu? Bayangkan ini kan dia indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tergantung lagi bahas pemrogramannya, bisa di indeksnya 1. Nah, bayangkan ketika saya DQ 1, ini semua pindah indeks kan. Jadi yang sebelah kiri itu pindah ke kanan semua. Bayangkan kalau ada 100.000 gitu, 100.000 data, berarti ada 100.000 kali perpindahan yang terjadi ketika ada proses DQU yang terjadi. Kalau NQU sih tidak masalah ya, NQU tidak masalah nih, karena indeksnya tetap yang lain, misalnya 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika ada NQU dia akan nambah ke samping aja gitu, artinya nambah ke indeks berikutnya. Tapi ketika di DQ, ini jadi masalah nih, dia harus geser. Nah itu dia, ini yang kenapa dimaksud dengan tadi shifting cost. Jadi ada cost
atau waktu yang diperlukan atau ya biaya yang diperlukan saat kita shifting. Okay. Alternative, some programming language have built-in data structure optimized for QU operation that are better than using arrays. Nah, ini juga ada beberapa bahasa pemrograman yang kalau kita pakai array malah lebih optimal. Nah, jadi nanti saya lupa kalau tidak salah pakainya Python ya kalau tidak salah. Saya lupa, nanti teman-teman cek aja. Atau mungkin Java, saya lupa ya. Jadi ada kondisi ini juga teman-teman ya. Artinya belum tentu array itu tidak lebih baik. Jadi artinya silahkan dicek lagi. Bahkan ternyata bahasa pemrograman juga berpengaruh karena berapa yang sudah dioptimalisasikan ya, kayak contoh yang dijelaskan tadi ini apa alternatif yang ini. Oke, ini contoh pakai Python. Ini saya skip aja teman-teman. Ini dia. Ini yang untuk pakai Java dan C. Dan silahkan dibuka aja seperti biasa ya. Ya, tinggal pilih yang Java. Ini silahkan kalian modifikasi sesuai kalian. Mau bikin dari awal juga boleh aja, tapi ini jadi patokan juga boleh. Mau bikin dari pemahaman yang tadi juga boleh aja teman-teman. Kalau saran saya sih gabungkan aja keduanya, dari pemahaman tadi plus yang sudah ada ini tinggal kalian modifikasi. Karena tadi diminta di sini soalnya mintanya adalah ada proses pakai 8 data integer ya. Terus ada proses QNQ sama DQU. Nah, ini tinggal ditampilkan aja gitu ya. Jadi silakan dibuat sesuai dengan permintaan dari soalnya teman-teman, karena saya akan nilai yang itu ya. Oke. Ini dia kalau nggak ada yang datang nih, saya nggak bisa nanya. Apakah ada pertanyaan, nggak bisa gitu ya. Karena nggak ada orang ya. Ya kurang seru ya, tapi ya udahlah. Oke, terus apa lagi ya? Bentar, ini saya masih ingat-ingat lagi. Oke, ini kayaknya sudah clear teman-teman. Oh iya. Ini tinggal disesuaikan aja teman-teman. Tadi kan dimintanya menggunakan datanya itu tipe datanya adalah integer ya. Berarti perhatikan di sini, maka dia isinya harusnya berupa integer. Kalau di sini kan dia pakainya ini ya, string ya, string. Nah, ini dia pakainya string. Berarti ini tuh variabel myQu ya. Nanti silahkan disesuaikan nama variabelnya plus tipe datanya. Karena tadi minta string, maka silahkan disesuaikan dengan string. Pertanyaannya, kalau misalnya kita coba langsung ganti misalnya 10 di sini, apakah bisa jalan? Kita coba guys ya. Saya greget pengen ngasih tahu sih, bukan ngasih tahu ya, pengen nyobain aja. Oke, sudah saya kasih clue tuh bahwa error. Jadi bukan sesimpel hanya mengganti di sini doang ya teman-teman. Dah, saya mau kasih coba biar karena pasti kalian mikir, wah tinggal ganti ini doang nih. Tidak sesimpel itu ya. Nanti silahkan dieksplor lebih dalam ya, silahkan menjelaskan panjang ya. Silahkan nanti dieksplor lagi. Saya sudah kasih clue-nya, sudah kasih ininya, tinggal kalian coba aja satu-satu ya. Kemudian sebentar, tadi sudah dijelaskan pakainya karakter, sebentar, QU. Oke, di sini juga ada boolean, void. Oke, nah sip. Saya hampir aja saya keceplosan lagi ya. Oke, nanti silahkan dicari sendiri ya bagaimana caranya agar membuat codingan ini yang awalnya dia menggunakan string atau mungkin char karakter ya, sehingga menjadi integer seperti yang diminta pada soal ini ya. Oke, sip. Terkait dengan Q sepertinya sudah beres. Sudah dulu. Oh, ini kalau pakai link list, nah ini nanti teman-teman silahkan baca aja. Ini kalau pakai link list juga sama ya, kayak tadi, silahkan dicoba. Oke, terkait dengan stack sama Q sudah beres teman-teman, karena sebenarnya intinya hanya di gambar yang tadi itu aja sebenarnya sih. Cuman di sini di Witry School itu ada dengan codingannya ya. Jadi kayaknya saya kasih ya, gambaran sedikit-sedikit, nanti kan silakan dibedah codingan tadi gitu ya. Apalagi di era AI seperti sekarang sih, kalian bisa lebih enak lagi ya. Walaupun kalian bingung soal yang tadi, tinggal cemplungin aja ke AI itu codingan, tinggal tanyain aja gitu ya. Tapi lagi-lagi teman-teman jangan lupa misinya adalah bukan meminta AI untuk menyelesaikan atau membantu mengerjakan, tapi membuat kalian tuh lebih mudah memahami ya. Dan pastikan bahwa output dari AI atau jawaban dari AI tadi itu jawabannya benar. Karena kadang-kadang yang saya pernah alami juga, itu kadang jawabannya dia halusinasi ya atau ngarang gitu ya. Jadi memang tugas kita sebagai human untuk ngecek kembali bahwa apakah ini benar atau tidak. Jadi harus trust issue ya teman-teman sama AI tadi jawabannya. Karena jawabannya bisa salah gitu. Ya sama kayak manusia juga ya teman-teman ya. Manusia aja bisa salah gitu jawabannya atau lupa dan sebagainya, apalagi nih mesin ya. Jadi jangan dipercaya 100% teman-teman, karena dia belajar dari data yang ada di internet ya. Dan tidak semua data di internet itu benar gitu. Oke.
Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sudah saya bahas tentang stack sama QU. Yang terakhir kita bahas mengenai dari soalnya diminta bikin menggunakan algoritma quicksort, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini ada quicksort juga. Ada versi array sama enggak, dia pakainya versi array sih kalau quicksort ya. Ya. Ada array sebagai quicksort, quicksort sebagai array dan ada quicksort sebagai time complexity. Jadi kalau kalian mau bahas atau mau baca tentang bagaimana analisis tentang time complexity-nya itu bisa buka quicksort. Cuman kayak di soal enggak diminta ya tentang penjelasan time complexity. Di sini sih tidak ada sih kalau saya lihat ya. Oh, dia cuma minta bagaimana cara kerja dari algoritmanya. Berarti teman-teman cukup menjelaskan tentang bagaimana proses dari quicksortnya. Kalau di sini ada dengan time complexity-nya ya. Jadi worst case-nya itu berapa. Tapi soalnya beberapa semester sebelumnya itu menggunakan metode merge sort kalau tidak salah. Itu diminta jelaskan time complexity-nya. Jadi saya kiranya masih sama soalnya. Ternyata enggak ya. Oke ya sudah. Tinggal disesuaikan aja sama soalnya teman-teman. Berarti tinggal kita buka yang bagian ini nih. Array ya, quicksort. Oke. Sebelum saya bahas yang ini, saya mau ada satu PPT dulu teman-teman. Bentar saya coba cek kembali. Bentar. Ini masih belum ada yang bergabung ya. Masih ya. Oke, belum ada. Sip lah. Mungkin karena mendadak juga ya teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Karena memang ini tidak wajib ya kalian ikuti ya. Hanya memang ketika butuh untuk membantu mengerjakan tugas nih silakan diikuti gitu ya. Oke, sebentar ini saya coba share screen kembali teman-teman. Dulu harusnya sudah mau muncul ya. Sebentar. Oke. Sudah muncul seharusnya. Oke. Nah, ini saya pakai materi yang dari internet teman-teman, jujur aja. Dan memang ya saya begitu ya. Tidak harus kita bikin baru kok, toh sama juga kok yang dibikin. Jadi saya fokus ke penjelasannya aja. Ini saya ambil dari materinya salah satu orang satu dosen mungkin yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, ini dibahas di sini mengenai merge sort sama quick sort. Cuman sesuai dengan soal kita tadi, itu dimintanya soal terkait dengan algoritma quick sort saja. Kita akan bahas apa itu quick sort dulu teman-teman ya. Oke, metode quick sort dikembangkan oleh Charles Hoare ya pada tahun 1960. Ini saya skip aja teman-teman soal sejarah. Tapi kalau kalian pengen baca boleh aja. Nah, algoritma sorting yang berdasarkan pembandingan dengan metode divide and conquer. Disebut quick sort karena algoritma quick sort mengurutkan dengan sangat cepat. Namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Jadi ada kelemahan juga ya. Cuman memang dia lebih cepat, makanya namanya quick sort. Algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi sehingga metode ini disebut juga dengan metode atau dengan nama partition exchange sort. Jadi ada penyebutan lain selain namanya quick sort, itu namanya partition exchange sort. Jadi kalau kalian cari referensi atau buku atau jurnal terus lihat ada namanya partition exchange sort, maka itu sama aja dengan quick sort teman-teman ya. Jadi ya tidak usah bingung gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia idenya seperti apa? Seperti ini idenya. Jadi tentukan pivotnya. Dalam hal ini contohnya misalnya pivotnya adalah 28 misalkan seperti itu. Ataupun 15 ataupun 47 gitu ya. Nah, kemudian bagi dua menjadi dua bagian yaitu data kurang dari pivot dan data lebih dari besar dari pivot. Terus urutkan tiap bagian tersebut secara rekursif. Ya, jadi gitu doang. Pilih pivotnya bagi dua, habis itu urutkan masing-masing kiri sama kanan tersebut. Udah, makanya dia lebih cepat ya. Oke. Nah ini, misalkan kita tentukannya pivotnya adalah X yang itu ya. Terus kita bagi dua nih. Ya, bagi dua, data disusun sehingga X berada pada posisi akhir. Gitu ya. Dibagi dua, merah sama biru tadi. Kemudian kita urutkan tuh. Urutkan secara rekursif terpisah ya. Ada L sama G. Jadi ada L sama G diurutkan masing-masing. Nah, ini algoritmanya sebentar. Nah, ini dia algoritma divide and conquer dari quicksort. Yang pertama divide, yaitu array A, P sampai R itu dipartisi menjadi dua sub array yang tidak empty, yaitu A, P sampai Q dan A, Q plus 1 sampai R. Ada dua gitu ya. Kemudian semua elemen pada A, P, Q lebih kecil dari semua elemen pada A, Q, R. Jadi ada lebih kecil sama lebih besar. Yang sebelah kiri itu biasanya lebih kecil. Nah, kemudian di conquer sub array diurutkan secara rekursif dengan memanggil quicksort.
Jadi gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini saya skip aja teman-teman. Saya mau jelaskan dengan menggunakan referensi yang ada di W3 School aja. Oke, jelas semua kegiatan penting berada pada fungsi partition, menyusun kembali subarray. Hasil akhirnya ada 2 subarray, semua elemen pada subarray pertama lebih kecil dari semua nilai pada subarray. Kedua, kemudian mengembalikan indeks pivot yang membagi subarray. Duh, ini agak susah ya, saya pakai ini teman-teman. Udah kayak kita langsung aja ke, bentar, ini ada pohon rekursifnya teman-teman. Dah, sebelum saya masuk sini, saya mau bahas yang di apa namanya, di W3 School dulu ya. Oke, bentar, saya share screen kembali teman-teman. Wait a minute. Oke, ini dia. Sip. Nah, kita bahas ya. As the same suggests, quicksort is one of the fastest sorting algorithm. Jadi quicksort itu adalah salah satu algoritma yang cepat dalam sorting atau mengurutkan gitu ya. Salah satu ya, karena ada juga yang lain yang cepat juga. The quicksort algorithm takes an array of values. Choose one of the values as the pivot element. Di quicksort itu algoritma yang menggunakan array ya, nilai dari array, kemudian memilih salah satu nilai dari sebagai pivot elemen dari elemennya tadi ya. Kemudian and move the other values so that the lower values are on the left of the pivot element and the higher value are on the right of it. Jadi setelah kita menentukan pivotnya, di move and move the other value. Jadi value yang lain itu dipindahkan. Yang sebelah kiri itu adalah yang paling kecil value-nya ya, lower values, kemudian sebelah kanan itu adalah yang paling besar value-nya. Nah, ini coba kita lihat ya. Kita mulai sortnya. Ini misalnya pivotnya ini ya, set dipindahkan. Nah, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Sip, sip, sip. Nah, itu dia. Oke. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana prosesnya. Coba kita agak lama sedikit. Urutkan dulu. Nah, baru dipilih. Bagi dua lagi. Hingga nanti akan terurutin sendirinya. Nanti pivotnya warna oranye itu lebih pivotnya ya teman-teman. Oke, silahkan diperhatikan. Ini secara lambatnya teman-teman ya. Nah, oke. Ini seterusnya the last element of the array is chosen to be the pivot element. Jadi di tutorial ini dia pilih yang paling akhir itu adalah pivot. Makanya tadi selalu paling ujungnya warna oranye ya tuh. Jadi dia pilih yang pivot paling ujung aja. Kemudian, but we could also have chosen the first element of the array or any element in the array really. Jadi pada dasarnya kalau di contoh ini cuma dipilih yang paling akhir. Tapi kalau kalian implementasi, kalian bebas tuh mau pilih pivotnya yang mana. Mau di paling akhir kah, paling awal, di tengah-tengah, silahkan bebas aja. Karena tidak ada aturan ya. Karena bebas aja. Kemudian setelah kalian pilih pivotnya, the recursive algorithm does the same operation recursively on the sub-arrays to the left and right side of the pivot element. This continues until the array is sorted. Jadi dia dilakukan terus-menerus sampai semuanya terurut kembali. Oke, saya harap kalian paham ya apa yang dimaksud ya. Nah, ini cara bekerjanya. Choose a value in the array to be the pivot element. Jadi pilih sebagai pivot element yang mana dari array tersebut. Kemudian order the rest of the array so that lower values than the pivot element are on the left. Ya. Di semua yang sebelah kiri itu, diurutkan, di order sisanya sehingga so that lower values then the pivot element itu berada pada sebelah kiri. Jadi yang lebih kecil daripada pivot itu ada sebelah kiri. Jadi kita pilih pivotnya, terus diurutkan nih dari depan ya, dibandingkan sama pivotnya. Nah, ketika dia lebih kecil maka di sebelah kiri daripada pivotnya. Kalau lebih besar, udah dibiarin aja dulu, di skip aja dulu. Kemudian swap the pivot element with the first element of the higher value so that the pivot element lands in between the lower and the higher values. Jadi ketika sudah diurutkan nih berdasarkan pivot yang paling kecil dari pivot diurutkan kan taruh, baru pivotnya pindahkan ke paling ujungnya. Nah, setelah sudah itu pilih lagi pivotnya lagi, tentukan lagi pivotnya dari yang paling besar. Nah, do the same operation recursively for the subarray on the left and right side of the pivot element. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita coba lihat secara manualnya. Harapannya mungkin bisa lebih jelas. Oh ya, selamat datang, siapa tuh Satria?
Selamat datang ya, Satria. Akhirnya ada yang join ya, setelah sejam. Mungkin biar lebih enak, saya dokumentasi lagi ya, karena tadi kan tidak ada orang ya. Saya stop sharing dulu, sebelum saya lanjut lagi. Sebentar. Satria, apakah suara saya terdengar? Siap kedengaran Pak. Oke, Izin bentar. Pak, Nih, Pak baru gabung Pak ya. aman aja, aman aja. Nanti ini ada rekamannya kok, nanti saya akan upload ke YouTube dan saya akan sematkan di itu, di apa, di e-learningnya. Mungkin boleh encam sebentar mungkin, Satria, biar saya apa namanya dokumentasi dulu. Nah, ini bisakah on cam? Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Oke, sip. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Dah selesai. Saya lanjut lagi ya, Saudara Satria. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini secara manualnya, before we implement the quick sort algorithm in the programming language, let's manually run through a sort array just to get an idea. Jadi ini contoh menggunakan array. Kalau tadi kan pakai gambar ya, yang atas ini. Nah, yang berikutnya kita pakai array. Ini kan yang pakai gambar ya. Kita pakainya angka langsung nih biar kelihatan. Tadi kan sudah jelaskan bahwa ini langkah-langkahnya, algoritmanya gitu ya. Bahwa yang pertama pilih dulu pivotnya, setelah sudah pilih pivotnya, maka pivot yang tadi dipilih itu diurutkan dengan semua elemennya. Yang lebih kecil taruh sebelah kiri, yang lebih besar taruh sebelah kanan. Kemudian setelah selesai diurutkan semua elemen, maka pivotnya taruh di letak paling ujung dari yang paling kecil gitu ya. Kalau secara gambar seperti ini, pivotnya adalah yang sebelah sini. Kita mulai, yang diurutkan dulu nih, yang paling kecil dari pivot. Setelah itu taruh pivot paling ujung, baru diurutkan lagi. Sama ini juga nih. Nah, begitu ya. Oke, jadi dilakukan secara rekursif. Saya pilih yang paling pelan ya. Nah, ini dia. Ini dibandingkan sama semuanya. Setelah itu, baru nanti dipindahkan ini tadi ke ujungnya. Nah, jika nanti ada dua nih, ada yang lebih kecil sama lebih besar. Gitu. Baru dipilih pivotnya paling ujung, nanti ditentukan lagi. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke angka aja teman-teman. Oke. Nah, ini kita mulai, kita punya unsorted array. Jadi ada apa namanya, array atau elemen-elemen array yang belum diurutkan. Kemudian kita pilih pivot nih. Nah, ini kan contoh aja ya. Pilihnya dia pilih 3 yang paling ujung. Tapi aturannya bebas aja teman-teman. Mau pilih yang paling ujung di tengah ataupun di ujung sebelah kiri boleh aja. Nah, ini dipilihnya paling ujung sebelah kanan sebagai pivot ya. Oke, setelah itu the rest of the values in the array are all greater than 3 and must be on the right side of 3. Swap 3 with 11. Jadi karena 3 ini sudah yang paling kecil ya daripada yang lainnya, sehingga 3 ini tinggal di-swap ke yang paling ujung aja. Tadi swapnya sama yang 11. Nah, maka jadi seperti ini dia. Nah, setelah itu value 3 is now in the correct position. Jadi 3 ini sudah di tempat yang benar dia. Nah, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama nih ya. We need to sort the value to the right of 3. We choose the last value 11 as the new pivot element. Jadi 11 kita pilih sebagai pivot yang baru ya. Nah, maka muncullah yang ini. 11 pivot yang baru, maka kita lakukan hal yang sama lagi. The value 7 must be to the left of pivot value. Jadi karena 11 ini 7 itu lebih kecil daripada 11, maka otomatis 7 ini letaknya harusnya sebelah kiri daripada 11. Berarti sebelah kiri 11 ini berarti di sebelah sini sudah betul ya nomor 7 ya. Dan 12 itu harus di sebelah kanan dari 12 gitu ya. Sebelah kanan daripada sebelah kanan daripada 11. Sehingga posisinya harus di move ya. Jadi kan 7 di sebelah kanan ya awalnya. Terus yang 12 ini sebelah kiri. Nah, karena 11 pivotnya, maka harusnya 7 ini bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Karena dia lebih kecil daripada 12. Daripada 11. Dan 12 ini berada di sebelah kanan, karena dia lebih besar daripada 11. Nah, sehingga ini dan ini harus bertukar. Nah, kalau 9 sama 3, sudah jelas tidak perlu berubah ya, karena 9 sama 3 udah di posisi yang benar. 9 itu lebih kecil daripada 11, sehingga di sebelah kiri. Kemudian 7 yang salin adalah yang 12 nih sama 7. Ini yang masalah. Nah, sehingga ditukar, di swap gitu ya. Jadinya seperti ini nih.
Nah, setelah itu kita pilih lagi nih. Swap 11 lagi. Belum dipilih. Swap lagi ya. Swap 11 dengan 12. So that lower value 9 dan 7 are on the left side of 11 ya. Dan 12 is on the right side. Jadi kita swap juga yang ini dengan yang 11. Udah. Setelah di swap, nah 11 dan 12 tadi sudah di posisi yang betul. Nah, sekarang kita pilih 7 sebagai pivot yang baru nih. Jadi kan tadi 11 12 sudah betul, maka kalau sudah betul jangan dipilih sebagai pivot dong ya. Jadi kita pilih yang 7 nih. Mau pilih 9 juga boleh. Nah, cuman di contoh ini dipilihnya 7. Oke. Setelah sudah dipilih 7, sudah jelas 7 ini berada pada sebelah kanan ya. Dan 9 ini lebih besar daripada 7. Maka seharusnya 9 ini berada pada sebelah kanannya, bukan di sebelah kiri. Maka 7 sama 9 di swap. Dan akhirnya tersorting. Kalau kita lihat secara simulasi animasi seperti ini. Nah, itu dia. Set, cek lagi 9. Nah, itu ya. Dan sama 7 dan selesai. Oke, saya kira sudah clear. Ini sudah clear ya soal. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Seperti biasa sih sudah ada teman-teman. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Ini untuk time complexity-nya sudah dibahas ya. Karena di soalnya tidak diminta. Tapi kalau teman-teman mau bahas dalam penjelasan juga boleh banget ya. Tinggal dipelajari aja bagian yang ini. Oke, ini saya skip. Nah, untuk codingannya ini sudah ada di sini. Kalau sebenarnya saya tidak boleh menjelaskan codingan ya. Tapi di W3 School sudah ada, jadi tinggal pilih aja. Ini tinggal pilih mau Python, Java, C. Karena soalnya pakainya Java, pilih yang Java aja. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan permintaan soal. Di soalnya diminta bahwa kalian harus punya 8 data integer, kemudian menggunakan quicksort, dan tampilkan data sebelum dan sudah diurutkan. Serta jelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma sortnya. Cara kejelaskannya kayak tadi yang saya lakukan. Nah, tinggal kalian silahkan menggunakan bahasa sendiri untuk menjelaskannya. Oke, terkait dengan itu sudah, berarti nomor 1 sudah saya bahas, nomor 2 sudah, nomor 3 juga sudah. Oke, mungkin dari saudara siapa yang tadi baru datang, ada saudara Satria. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Satria? Nanti mungkin bisa nonton rekaman dari web ini ya, jika memang ingin mempelajari lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum saya akhiri. Belum ada? Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, sudah tidak ada sih, sudah tidak lagi yang menjelaskan, sudah clear ya, karena saya hanya bahas 3 soal ini aja. Nah, oh iya, mungkin sekedar informasi, mungkin lagi saya ingatkan kembali ya, mungkin akan menonton rekaman dari video ini juga, bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan jangan sampai ada satu tugas pun yang tidak dikerjakan, karena kalau ada salah satu tugas yang tidak dikerjakan, maka otomatis nilainya akan E. Dan ya, dapat juga informasi dari jurusan bahwa diperpanjang hingga sampai tanggal 15 Juni 2026. Jadi buat yang belum mengerjakan tugas 1, 2, 3, silakan dikerjakan. Saran saya kerjakan dari tugas 1 dulu ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena diperpanjang sampai tanggal 15 Juni 2026. Itu tugas 1, tugas 2 juga diperpanjang ya. Jadi silakan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saudara Satria, mungkin kita akhiri ya tuh kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum? Tidak ada. Last question nih. Memastikan kembali. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup sekian. Saya akan akhiri web kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada saudara Satria Dirgantara ya kalau salah namanya, yang sudah menyempatkan hadir. Benar ya namanya? Siap Pak, terima kasih juga Pak. Siap, terima kasih yang sudah hadir, saudara Dirga, saudara Satria, sorry. Yang mungkin juga akan nanti teman-teman akan nonton video rekaman ini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Ya. Oh, kirain mau ditanyakan. Oke, mungkin cukup sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Oke, Satria, saya izin untuk mengakhiri ini ya rekaman dan videonya ya. Nah.